Semangat pagi, apa kabar Sobat Empati dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat sejahtera ya. Jalan Raya Bekasi yang menghubungkan Pulau Gadung menuju Bekasi adalah jalur yang menjadi aktivitas yang saya lewati setiap hari atau belakang-belakang ini, gitu ya. Ini jalur yang terkenal dengan padat, terkenal dengan macetnya karena adanya pembangunan flyover yang menghubungkan Jakarta Timur dengan kota Bekasi. Namun akhir-akhir ini memang ini sudah mulai lebih lancar jalannya karena pembangunan flyover di atasnya sudah mulai menuju ke arah rampung gitu, walaupun belum selesai semua. Tapi tetap aja nih di Jalan Raya Bekasi ini ada titik-titik simpul kemacetan yang terus-terus menerus terjadi, apalagi kalau memang dalam keadaan peaknya gitu ya, pulang kerja ataupun menuju ke arah kerja. Itu di perempatan Cakung tuh, di bawah flyover dan juga di dekat Pasar Cakung. Ini ada dua perempatan yang berdekatan yang sering menjadi titik kemacetan gitu ya, karena nggak ada lampu lalu lintas, lampu merah, dan semua arah atau laju kendaraan itu diatur oleh pengatur lalu lintas informal atau kita sebut dengan Pak Oga. Jadi semua tergantung dia tuh, kalau dia mendahulukan kepentingan dia, jalurnya dia jalanin, dibuka, terus yang lain di stop sama dia, ya udah macet dengan sisi sebelah sana. Dan keadaannya juga diperburuk dengan ini nih, biasa nih angkot gitu ya. Kalau angkot kan nggak bisa dilawan tuh, maunya dia menang sendiri, sepertinya tuh semua jalan tuh adalah jalan miliknya dia. Pokoknya harus gue yang dahulu gitu ya, karena dikejar setoran ataupun keinginan dia memang untuk cepat untuk mencapai atau meraih penumpang sebanyak-banyaknya. Memang dalam berkendaraan ini sangat terkait dengan kedewasaan kita ya, kebijakan kita, kemampuan kita dalam mengontrol terutama ego kita gitu ya. Soalnya ego itu bisa menentukan apakah jalur atau keadaan itu bisa menjadi lebih lancar ataupun menjadi macet gitu ya. Karena di lain tempat yang nggak begitu jauh lah dari sekitar situ, di Kelapa Gading, di bundaran Kelapa Gading yang terkenal itu di Boulevard gitu ya, itu juga perempatan yang menghubungkan 4 arah gitu ya, bertemu dalam satu titik simpul, tapi keadaannya tuh lancar aja, jalannya lancar aja gitu ya, entah mau peaknya gitu pas orang kerja, pulang kerja, ataupun dalam keadaan yang normal, itu semua lancar ya, seperti semua orang bisa mengatur tempo, kapan saya harus berhenti, kapan saya harus berjalan. Jadi masalah jalanannya ini adalah semua bergantung kepada si kemampuan atau kebijakan ataupun kedewasaan dari si pengemudi, ya pengguna kendaraan untuk menahan egonya. Ya memang untuk mencapai suatu komunitas, suatu lingkungan yang teratur gitu ya, masyarakat yang teratur, semua berpulang kembali kepada pribadi-pribadi ya. Bagaimana setiap pribadi tersebut mampu menertibkan dirinya sendiri gitu ya. Menertibkan dalam arti mampu menempatkan egonya itu di bawah kepentingan umum. Kita mengalah, kita merendahkan ego kita bukan karena kita menjadi orang yang dinomor duakan atau disepelekan, tapi kita mengatur atau merendahkan ego kita karena kita melihat jika kita melakukan hal tersebut pasti keteraturan itu terjadi. Jika kita mempertahankan ego kita, kita mempertahankan keinginan kita untuk menjadi yang utama, didahulukan dan sebagainya, sudah pasti ujung-ujungnya adalah kekacauan ataupun kemacetan. Jadi masalah ego, masalah menundukkan keinginan yang diutamakan itu adalah tujuan akhirnya melihat gambaran yang lebih besar, bagaimana keadaan atau masyarakat atau lingkungan atau keadaan di jalan tersebut menjadi jauh yang lebih teratur. Jika saya atau saudara yang penting semua tetap mempertahankan juga, bisa dipastikan keadaan tersebut kalau nggak chaos akan menjadi macet, dan itu menyebalkan, menjengkelkan, bukan buat kita juga tapi buat semuanya. Jadi guys, ya siapapun yang berkendaraan dalam kondisi yang baik lalu lintas padat dan tidak gitu ya, perhatikan keadaan sekitar, tunjukkan kedewasaan kita dalam kendaraan, redam ego kita, bukan karena kita ingin dikalahkan atau dinomorduakan, tapi kita ingin melihat bahwa keadaannya jauh lebih teratur jika kita bisa mengontrol diri kita dengan sebaik mungkin. Salam sehat selalu, sampai ketemu di episode selanjutnya.